Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, mama saya jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat otak-otak tanpa ikan, tapi rasanya tetap enak, gurih, dan tidak alot walaupun sudah dingin. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 100 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram ebi kering. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 150 ml air. 2 siung bawang putih atau kurang lebih beratnya 15 gram, 2 batang daun loncang, 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok makan bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. 1/4 sendok teh lada halus. 1 sendok makan minyak goreng. Langkah pertama, ebi kita cuci sampai bersih, kemudian kita rendam dengan air panas supaya agak empuk, sehingga memudahkan kita saat kita haluskan. Lalu daun bawang putih kita bersihkan, kita cuci sampai bersih. Daun bawangnya kita iris halus. Kemudian tiriskan ebi yang kita rendam tadi, lalu ini kita haluskan bersama bawang putihnya. Lalu ebi kita campur dengan air, dengan garam, gula pasir, bumbu kaldu, dan lada halusnya. Ini kita rebus sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu matikan apinya, masukkan tepung terigunya sekaligus. Ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai menggumpal seperti ini. Hasilnya seperti ini, lalu ini kita pindahkan ke wadah lain. Kita biarkan agak suam. Setelah agak suam, masukkan telurnya, juga minyaknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan irisan daun loncangnya. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan tepung tapioka atau tepung kanjinya sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai tercampur rata. Boleh mengaduknya menggunakan tangan ya, tapi jangan diuli. Ringan-ringan aja mengaduknya supaya nanti hasilnya tidak keras. Aduk terus sampai nanti kalis ya, membentuk adonan yang tidak lengket di tangan kita ataupun di wadah. Seperti ini hasilnya. Langkah berikutnya, adonan kita cetak supaya nanti hasilnya seragam. Ini kita timbang kurang lebih beratnya 20 hingga 25 gram. Ini saya timbang seberat 25 gram. Kemudian ini kita cetak lonjong, kita bentuk lonjong. Caranya, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita tekan-tekan ya. Seperti ini, supaya nanti hasilnya halus. Setelah halus seperti ini, lalu kita
gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai membentuk lonjong. Kurang lebih panjangnya 6 hingga 7 cm. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita tekan-tekan, kita haluskan dulu supaya nanti hasilnya licin. Lalu ini kita gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita membentuk lonjong. Seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah kita cetak. Kemudian ini kita kukus atau kita rebus. Tapi saya lebih cenderung dikukus supaya nanti hasilnya rasanya tidak berubah. Kalau misalkan dikukus, maka ini kita olesi dengan minyak ya, supaya nanti tidak lengket. Kita kukus sampai matang. Ini sudah matang. Ini tadi saya kukus kurang lebih selama 10 menit. Ini kita angkat, lalu kita dinginkan sebelum kita goreng. Langkah berikutnya, kita goreng. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang. Ini sudah panas, lalu kita masukkan otak-otaknya ini. Goreng secukupnya sampai berwarna kuning kecoklatan. Selama kita goreng, sesekali kita bolak-balik ya, supaya nanti warnanya bisa merata. Ini sudah cukup. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya otak-otak tanpa ikan yang sudah jadi. Walaupun tidak menggunakan ikan, tapi rasanya tetap enak. Tidak alot walaupun sudah dingin. Paling enak dimakan hangat-hangat dengan cocolan saus sambal. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih ebi dengan kualitas yang bagus, yang besar-besar, tidak remuk. Rendam terlebih dahulu dengan air panas supaya nanti agak empuk sehingga memudahkan kita saat kita haluskan. Yang kedua, supaya hasilnya tidak alot, aduk-aduk ringan saja. Jangan diuli terlalu keras. Pastikan adonannya ini nanti kalis, tidak lengket di tangan ataupun di wadahnya. Yang ketiga, pastikan adonannya terendam minyak. Kemudian kita goreng sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan dengan menggunakan api cenderung sedang. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat otak-otak tanpa ikan yang rasanya enak dan tidak alot untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.